Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas sedikit tentang prinsip dasarnya dulu aja ya, supaya nanti kita bisa enak mengetahui cara mencampurnya. Jadi hari ini kita akan mencampurkan semuanya, fungi, insek, pupuk. Boleh nggak sebenarnya? Ya kan? Ya boleh-boleh aja lah. Kan kita yang beli, ya kan? Nah, caranya gimana? Yuk, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk melakukan pencampuran pada pupuk daun, pupuk semprot ya, foliar itu, ataupun fungi maupun insek, itu sebenarnya boleh ya. Cuma ada beberapa syarat yang harus kita pahami dulu teman-teman, yaitu tujuan teman-teman nyampur itu apa gitu loh. Kalau tujuan teman-teman nyampur itu teman-teman bilang ya biar gampang aja, biar cepat selesai kerjaan gitu, nggak bisa. Tujuan itu bukannya salah teman-teman, cuma belum benar gitu loh. Tujuan kita mencampur ini adalah supaya apa ya? Supaya kita panennya bagus. Jadi di mindset teman-teman tuh jangan selalu berpikiran biar cepat selesai, biar kerjaan beres, biar ini enggak. Tapi harusnya gimana kita bisa panen yang bagus. Itu kayak gitu. Jadi baru nanti teman-teman bisa mencampurnya dengan baik gitu loh. Kita kerja pakai hati lah kalau kita di kebun ya teman-teman. Saya pernah diomelin sama kakek saya sih dulu. Kan kita orang ngapak ya teman-teman tuh. Jadi waktu itu saya suruh nyemprot, saya masukin semua kan, katanya suruh pakai ini, oke saya masukin. Dia ngomong sama dia, ngapa lo dilupuk-lupuk kabeh gitu katanya kan, warap mata ini apa warap mupuk katanya. Waduh, ngomel rupanya ya kakek saya. Jadi petani itu katanya dia itu kudu sing sabar, kudu sing prihatin, kudu sing titen. Itu kuncinya teman-teman. Jadi sabar, prihatin sama titen ya. Titen itu serangannya apa? Prihatin itu ya kita mau kerja keras ya, nggak ada orang sukses yang santai teman-teman, dan nggak ada juga orang santai yang sukses gitu loh. Jadi kita bukan berarti kita harus sibuk atau apa segala macam, nggak, tapi tepatlah menggunakan segala sesuatu gitu loh ya. Jadi tujuannya kita koreksi dulu teman-teman, jangan tujuannya adalah biar kita gampang ngerjainnya ya. Sama lah kita makan nasi padang sepiring aja udah cukup lah, tahu-tahu disuruh makan bubur, makan es krim, makan apa, minum kopi lagi, mabok nanti kitanya ya kan. Jadi caranya gimana? Jadi yang pertama itu insek. Kita mesti ngerti dulu prinsip dasar insek ini adalah golongannya ada ya. Insek sama fungi ya, pestisida itu ada macam-macam golongan. Nah golongan satu itu nggak boleh dipakai. Golongan satu itu kayak marsal, pokoknya yang ada tulisannya carb ya. Kalau bahasa Inggris itu CARB ya. Kalau bahasa Indonesia karbofuran, karbosulfan. Nah itu nggak boleh dicampur. Itu prinsip dasarnya teman-teman. Nah kemudian cara kerja yang kedua, yaitu jangan kita sistemik dengan sistemik, percuma ya. Itu berlaku juga untuk fungisida. Jadi fungisida sistemik kita campur lagi sama fungisida sistemik. Nah itu nggak akan efektif ya, nanti terlalu lambat gitu. Jadi sistemik pasangin aja sama kontak gitu, jadi lebih cepat bisa mengatasi hama ataupun penyakitnya gitu. Yang insek juga sama. Yang kedua adalah bahan carriernya. Dia apa? EC, WP, ya kan, macam-macam itu ya kan. Nah teman-teman kan bisa lihat dari kemasannya, kayak misal Marsal ini EC, kemudian ini ada lagi Biokron, Kurakron EC ya kan. Nah ini dicampur ya percuma lah. EC sama EC jangan dicampur teman-teman, kalau tidak terpaksa. Kalau memang terpaksa kita aduh ini kok kayaknya nggak ada perubahan, nah baru kita boleh campur. Jadi caranya gampang aja sebenarnya, kita tinggal lihat gini, kalau insek itu mau kontak sama racun lambung, yang satunya juga racun lambung, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi biar memperkuat daya kerja itu nggak masalah ya. Kemudian golongannya saya udah kasih tahu, pola QQ itu tadi ya, yang kemarin dulu videonya teman-teman. Itu golongannya harus di rolling, jangan tiap hari pakai golongan itu, golongan 1 terus, atau golongan 6 terus, atau golongan 3 gitu ya. Itu kan apa ya, nanti itulah yang jadi bikin kebal. Belum lagi teman-teman tambahin semua ujung-ujung daunnya, suspensinya terlalu, airnya itu air yang buat nyampur ya, namanya kan suspensi larutannya teman-teman ya. Nah itu terlalu kental ya, malahan daunnya yang kena gitu loh, ujung-ujung nggak bisa ngobatin ya. Jadi ya, sebisa mungkin kalau kita
makanya kita bikin yang modif tank semprot itu teman-teman, supaya apa ya, supaya kita nggak ngerasa aduh capek amat ya, nggak selesai kerjaan, tapi gimana lah kita biar kerjaannya ringan, tepat sasaran gitu loh. Jadi kalau untuk insek sama fungi maksimal ada 4 bahan aktif teman-teman ya. 4 bahan aktif terhitung dengan dia ready mix enggak. Jadi kan campuran ada 2 macam. Yang pertama ready mix, kemudian yang kedua adalah tank mix ya, tanky mix, jadi nyampur di tangki. Yang kedua adalah kayak misalnya nih Andromeda ya, ini double bahan aktif. Kalau yang double bahan aktif itu sebutan kerennya namanya ready mix. Jadi ini sudah pasti aman digunakan, sudah pasti kompatibel. Maksudnya kompatibel ini bisa dicampur gitu loh. 2 bahan aktif itu sudah tercampur dengan baik lah gitu ya. Itu kalau ready mix. Nah kalau yang tank mix itu ya kita yang biasa ya, kadang-kadang teman-teman saya pernah lihat itu ya, misal obat ini satu ya dimasukin ke sini, nggak bisa teman-teman. Rumus kimia tetap bahan kimia ini tetap ada rumus pencampurannya. Jadi kalau kita ngawur nyampur ya ujung-ujungnya hari ini mungkin nggak apa-apa, tapi itu kan hal yang nggak tepat ya, kita jangan pakai lah ya. Jadi pakailah yang tepat. Caranya gimana? Satu, tujuan kita apa yang kita kendalikan ya. Jadi tujuannya mengendalikan apa, jangan semua masuk gitu loh. Kemudian yang pupuk gimana? Bisa nggak dicampur? Semua pupuk itu bisa dicampur teman-teman ya. Saya berani pertanggungjawabkan omongan saya gitu loh ya. Semua pupuk bisa dicampur dengan syarat, nggak stop sampai di situ teman-teman, ada syarat pencampurannya. Besok kan kita bahas ini, ibaratnya ini sebenarnya kebalik ya, harusnya saya kasih tahu pencampurannya dulu baru nanti ini rangkumannya gitu loh. Tapi banyak sekali teman-teman yang nanya, saya jawabnya agak gimana ya, agak kerepotan, takut salah pengertian gitu loh teman-teman. Jadi nggak apa-apa, yang penting tujuan kita pertama biar panennya bagus ya. Jadi tujuan teman-teman dikoreksi, jangan biar cepet kerjaan, biar cepet bagus itu nggak bisa. Semuanya butuh proses, apalagi kalau tanaman kayak manusia ya kan. Makanya kita ada pola yang pengendalian hamanya itu adalah pola kopi tubruk yang 21 teman-teman ya, untuk fungisida. Nah yang untuk fungi gimana teman-teman ya? Kalau untuk fungi syaratnya gampang, syaratnya cuma sistemik kontak. Nah cara taunya gimana? Cara taunya ya teman-teman tinggal lihat di kemasan lah, dia protektif kah ya kan, kuratif kah ya. Kalau kuratif kan ngobatin, berarti dia kemungkinannya bisa jadi dia itu kontak ya kan, karena langsung. Pokoknya ada tulisannya pasti ya, mau sistemik, kuratif, preventif, eradikatif gitu, ada semua di situ kemasan. Kita tinggal jangan males baca lah ya. Nah sistemik dan kontak yang boleh. Kemudian kalau itu bahannya adalah ready mix atau double seperti apa ya, Bion M ya kan. Bion M itu kan asiben solar S-metil sama mancozeb ya, itu boleh teman-teman tambahkan satu lagi yang kontak, jangan yang sistemik gitu ya. Jadi tambahin yang kontak, misalnya kita mau bercak daun, kasih ini Bion M tambah antrakol, nggak apa-apa karena bahan aktifnya beda, 3 bahan aktif yang berbeda ya. Jadi usahakan adalah maksimal di 4. Tapi kalau teman-teman mau nyampur dengan insek, berarti pupuknya nggak bisa ikut. Kalau teman-teman pakai insek misalnya 1 tambah ini Agrimek ya, jadi 4 kan. Jadi ada itu Agrimek, bahan aktif yang Abamectin, kan udah 4 bahan aktif di situ ya, sudah stop, nggak bisa lagi teman-teman nambah pupuk gitu loh. Jangan semua dimasukin lah intinya ya. Seringan mungkin larutannya teman-teman, karena kalau terlalu berat kasihan daun itu kan ada lilinnya, ada lapisan lilinnya. Nah kalau teman-teman nyemprot semua dicampur, ujung-ujungnya kebakar, karena lapisan lilinnya itu rontok semua gitu. Tetap mereka itu kan secara otomatis juga sudah punya perlindungan gitu ya, dari alam mereka sudah punya gitu, tapi kita bantu. Nah, namanya kita bantu kan ya jangan terlalu kenceng banget gitu ya, terkendali lah teman-teman ya, jangan semua dimasukin. Jadi kalau boleh kita saranin adalah maksimal 4 bahan di situ ya. Nah kalau pupuk gimana? Pupuk kan ada kayak MKP kan ada 2 macam, nggak masalah, tapi kan 1 pupuk MKP aja oke. Nah kalau masa vegetatif udah berbuah, cabai, tomat ya kan, itu jangan pakai MKP lagi teman-teman. Nyampurnya kalau pupuk pakailah KNO3 supaya nanti daun barunya udah bagus gitu loh ya. Jadi kemudian fungisida yang ada CPT-nya, misalnya kayak Amistartop gitu ya, itu kan ada CPT-nya. Kenapa? Karena dia memang ada bahan yang untuk menghambat pertumbuhan generatifnya ya. Jadi ada CPT-nya untuk nambah. Nah kita jangan tambah CPT lagi lah teman-teman ya, karena kan kita tujuannya satu, ngobatin ya. Jangan kita maksa ngobatin, maksa dia langsung sembuh, kan nggak bisa ya kan. Apalagi kalau penyakit, kalau hama iya kita sikat langsung sembuh. Kalau penyakit ini kan kayak
kayak apa ya, kayak kita minum obat kan nggak langsung setelah minum langsung sembuh kan, nggak, perlu proses dulu dia diserap sama tanaman ya. Kemudian pH teman-teman, perlu nggak sih kita nurunin pH kalau kita pakai pupuk, kemudian kita pakai fungi, kita pakai insek gitu ya? Sebenarnya pH-nya tetap 4,5. Jadi kalau untuk kocor, pH serapan di tanah akar itu bisa nyerap pupuk itu dengan pH 6 ya, 5,5 sampai 6,2 itu efektif. Nah kalau daun itu nggak harus kita naikin sampai segitu teman-teman, maksimal di 5 itu maksimal kalau fungisida sistemik ya. Kenapa? Karena kalau fungisida sistemik kita campur dengan pupuk itu akan sangat baik teman-teman, karena yang sistemik kan diserap nanti sama mulut daun ya kan. Nah diserap sama pupuknya diserap juga. Nah waktu penyemprotan teman-teman, kapan sih waktu penyemprotan? Misalnya pupuk enakan pagi apa sore, kan kadang teman-teman nanya pagi aja bagusnya, sore aja. Ya bagusnya adalah kondisi tidak akan hujan yang pertama. Ya pagi-pagi mau hujan ngapain kita nyemprot? Ya percuma, nanti dicuci sama air hujan ya kan, walaupun kita sudah pakai perekat. Oh ya saya tambahin ya, semuanya ini bisa, mau pupuk, mau itu fungi, mau insek, semuanya bisa menggunakan perekat ya. Justru harus sebenarnya supaya sempat diserap oleh tanaman gitu ya. Nah kemudian waktunya yang pertama jangan mau hujan, kemudian yang kedua adalah kalau bisa sore. Kalau saya teman-teman, saya nggak biasa nyemprot pagi gitu, saya nyemprot pasti sore. Kenapa? Mulut daun terbuka pada suhu kurang lebihnya ini 21 sampai 29 kalau tidak salah, itu membuka dengan lebar teman-teman ya. Kalau semakin suhu udaranya tinggi 30 lebih gitu, dia buka tapi kecil. Nah kalau kita kasih bahan yang sistemik, fungi misalnya ya, diserap tapi kan karena mulut yang kebuka sedikit ya nyerapnya sedikit. Nah pentingnya kita kasih perekat ini apa ya, waktu dia buka lebar gitu kan, nah lapisan lilinnya kan ikut kebuka dikit, dia masuk gitu loh, diserap dengan maksimal. Jadi itu ya syaratnya, 4 bahan aktif. Yang pertama ya, untuk insek jangan nyampur EC dengan EC, WP dengan WP, harus ada substitusinya, konsentrasi yang sama. EC nggak boleh ya, kecuali terpaksa. Ulet misalnya, ulet kan susah banget itu dikendalikan kalau sudah telat teman-teman, setengah mati itu pasti. Nah itu terpaksa kita harus kendalikan dengan EC teman-teman ya. Cuma 2 bahan aktif itu aja, tapi besok kita inilah buatkan video untuk ulet ya, karena banyak teman-teman yang nanya juga, katanya uletnya bandel gitu ya. Nah kemudian fungi intinya adalah sistemik kontak ya, maksimal 3, 2 kontak 1 sistemik. Nah kalau pupuk terserah teman-teman mau pakai apa, masanya di mana. Kalau pembungaan campurlah cukup dengan MKP ya. Kalau dengan udah buah, kasih dia campur dengan KNO3. Nah kalau dia masih masa pertumbuhan vegetatif, itu kasihlah dengan Ultradap. Pakai POC gimana? Yang udah pernah saya sering bilang, POC itu kan ada mikroorganismenya, tinggal teman-teman siap nggak korbanin mikroorganismenya, pasti mati. Oke teman-teman ya, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.